Selamat pagi semuanya, ya, senang bertemu kembali. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang JavaScript. Hari ini tentang fungsi dan standar matematika yang ada di JavaScript, ya. Nanti kalian akan mendapat latih min 11A yang diketik seperti di depan. Kalian nanti ikutin langkah-langkah ketik seperti di sini. Cuman hati-hati di sini, ini ada huruf besar, huruf kecilnya tidak boleh salah ya. Mat titik E, M-nya besar, E-nya besar. Mat titik LN 10, LN-nya harus huruf besar gitu ya. Jadi mat titik PI, P dan I-nya huruf besar. Jadi tolong hati-hati cara penulisannya. Jangan sampai salah huruf besar, huruf kecilnya gitu ya. Nah, buat seperti ini. Nanti kalau udah di save gitu ya. Oke, saya ulangi lagi cara save-nya ya. File, save as, jangan lupa foldernya dipindahkan, lalu save as tipenya jangan lupa all file ya, save as tipenya all file, ini jangan lupa. Kalau save as tipenya bukan all file, nanti waktu di double klik kebukanya notepad lagi. Save as tipenya all file, lalu file name-nya latih min 11a.html, latih min 11a.html, jangan lupa titik html-nya ya, lalu di save. Oke, kalau udah nanti di double klik hasilnya kalau kalian lihat seperti ini gitu ya. Pak, ini angka apa Pak gitu ya. Kayak mungkin kalau yang IPA mungkin nggak terlalu bingung gitu ya. Contohnya ln itu logaritma natural, kalau log itu logaritma gitu ya. Mungkin log ini agak membingungkan, nggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Ini nilai konstanta dalam matematika yang mungkin kalian kenal itu pi. Pi itu 3,14 atau 22/7. Jadi bagaimana cara menulis pi di dalam JavaScript? Kita tinggal tulisnya gini. Mat titik PI. P dan I-nya harus huruf besar ya. M-nya besar, A, PH-nya huruf kecil, titik, PI. P dan I-nya huruf besar. Nanti kalau udah itu hasilnya adalah 3,1415 dan seterusnya. Ini pi. Lalu yang bawah dulu ya, ini ada SQRT2. Mat titik SQRT2 itu akar 2. SQR itu square root. Akar 2. Jadi SQRT2 itu adalah 1,4. Jadi kalau 2 diakarin itu 1,4 hasilnya. Kalau SQRT1 garis bawah 2 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 itu 0,7. Ya, kalian buat seperti ini, nanti hasilnya muncul seperti di depan. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua kita mau bikin program seperti ini. Ini contoh ya, ini contoh saya riset dulu ya. Misalnya X-nya misalnya 9. Y-nya misalnya 4. Nah, kalau saya misalnya pengen tahu akar X, akar 9 itu berapa? Atau misalnya X pangkat Y, 9 pangkat 4 berapa? Kalau kita klik hitung, nah hasilnya ini. Akar X itu 3. Kemudian kalau X pangkat Y itu 6561. Jadi 9 pangkat 4. 9 kali 9 kali 9 kali 9. Itu pangkat. Nah, kalau dalam program JavaScript bikin akar dan pangkat gimana? Oke ya, saya perlihatkan. Oke, pertama-tama selalu kita bikin kotak ya. Selalu kita bikin kotak di sini. Ini maaf, ini ada X, ini Y ya. Salah, ini X, ini Y. X, maaf tadi ada kesalahan dikit. Saya save ulang, ini F5 lagi. Ya, ini X, ini Y. Tadi saya salah sedikit, ini 9, ini saya Y-nya 4 gitu ya, kayak tadi. Oke, nah bikin programnya seperti apa? Nah, bikin programnya seperti ini. Pertama bodinya dulu ya, saya keturunin dulu nih di body. Di sini ada 4 kotak, jadi pakai input tipe teks kotak 1, input tipe teks kotak 2, input tipe teks kotak 3, input tipe teks kotak 4. Nah, yang kotak 1 itu X, kotak 2 itu Y, kotak 3 itu akar X, kotak 4 itu adalah X pangkat Y. Nah, ini nggak boleh salah ya. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Jadi ada 4 kotak. Nah, kemudian di atas programnya. Tombolnya dulu. Di bawah ada 2 tombol, button sama reset. Reset itu untuk bersihin ya. Reset itu bersihin. Kalau
kalau hitung itu button tuh untuk menghitung, misalnya contoh lain 16 ya, ini pangkat 2, 16 diakari itu 4, 16 pangkat 2 itu 256. Oke ya, jadi ada 2 tombol di bawah. Nah, kalau diklik, kita lihat atas program JavaScript-nya. Data 1 diambil dari kotak 1. Jadi ini X-nya itu data 1. Y-nya itu kotak 2, itu data 2. Data 1 dan data 2. Nah, akar X itu yang kotak 3, itu data 3. Akar X, akar adalah SQRT. Jadi, mat, hati-hati huruf besar huruf kecilnya. M-nya besar, lalu belakangnya semua huruf kecil. Mat titik SQRT, square root, akar data 1. Jadi nanti 16 diakarin jadinya 4. Nah, sekarang data 4 itu buat pangkat. Pangkat rumusnya adalah POW. POW itu singkatan dari power, atau bahasa Indonesianya adalah pangkat. Pangkat itu bahasa Inggrisnya power, atau disingkat POW. Jadi data 4 adalah POW, data 1, data 2. Data 1 itu X, data 2 itu Y. Jadi nanti X pangkat Y. Jadi sekali lagi data 3 itu square root data 1, akar data 1. Data 4 adalah POW, data 1, data 2. Data 1 pangkat data 2. Nanti hasilnya data 3-nya dimasukkan ke kotak 3, data 4-nya dimasukkan ke kotak 4. Jadi hasil perhitungannya, akar dan pangkatnya dimasukkan ke kotak 3 dan kotak 4. Oke ya, ini latih 11B. Nah, latih 11C kalian buat sendiri. Coba dulu sendiri untuk menghitung rumus Pitagoras. Ya, Pitagoras mungkin kalian sudah pernah belajar, lagi SMP mungkin ya, masih udah lama gitu ya. Saya bahas lagi sedikit. Mungkin Pitagoras itu bentuknya adalah segitiga. Segitiga seperti ini, di mana di bawah ini ada alasnya, misalnya saya tulis A aja ya. Ini alasnya. Alas atau A aja ya, ini A, ini tingginya B ya, tingginya B. Lalu nanti kita bisa hitung C. Nanti kita bisa hitung di sini C-nya. Dimana kita ingat rumusnya adalah C, ya, rumusnya adalah, kalau kita ingat, C adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus Pitagoras, ya. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kalian nanti lihat hasilnya adalah menghitung seperti ini rumus Pitagoras. A-nya diinputkan misalnya A-nya 3, B-nya 4. A-nya 3, B-nya 4 buat ngitung Pitagoras. Klik hitung, hasilnya nanti 5. Ya, kalian buat dulu programnya ya, sendiri ya. Programnya sendiri. Jadi kotaknya ada 3, kotak 1, kotak 2, kotak 3. 3 kotak, nanti data 1-nya itu dari kotak 1, data 2-nya dari kotak 2. Nanti data 3-nya dihitung pakai rumus Pitagoras. Akar itu seperti itu ya. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas sama-sama ya. Oke, demikian pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.